pasal pertama sudah baca bahwa yang disebut dengan Pancasila adalah haluan ideologi, falsafah negara dan seterusnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bendera itu bukan main-main. Bendera itu adalah harga diri sebuah lembaga. Harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan KB Nusantara. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabat, kawan-kawanku semuanya tetap dalam lindungan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk di tanah air ini. Sehingga kemudian apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perbuat adalah curahan dari rahmat dan petunjuknya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang kita cintai ini, tanah air Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya cintai, yang saya banggakan, hari ini kadrun-kadrun terkutuk yang suka bikin gaduh di negara ini sedang membuat framing baru, framing susulan atas kasus pembakaran bendera PDIP di Jakarta kemarin pada aksi 212 itu. Apa yang di framing yakni bahwa pertama, PDIP dinilai sebagai partai yang lebay, baper, bahwa pembakaran bendera PDIP itu dinilai sebagai sebuah yang biasa gitu. Menurut mereka begitu. Menurut otak cingkrang begitu itu. Jadi dia mencontohkan bahwa peristiwa yang sama dulu sering terjadi. Bendera PDIP dibakar bahkan oleh kadernya sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Satu itu. Yang kedua, framing yang sedang dibikin adalah mengapa tidak masuk pada substansi pembahasan terkait RUU HIP, yaitu menurut mereka bahwa hari ini sedang ada upaya untuk merevisi Pancasila, untuk memeras Pancasila dari 5 sila menjadi 3 sila, Eka sila, dan seterusnya. Itu framing mereka. 2 poin yang hari ini sedang dihembuskan secara serentak oleh para pasukan kadrun di media sosial. Jadi yang pertama adalah PDIP cengeng, PDIP lebih berlebihan dalam menyikapi pembakaran bendera. Yang kedua adalah substansi RUU HIP, yakni bahwa Pancasila sedang diperas, sedang dirubah oleh kekuatan komunis dari 5 sila menjadi 3 sila di RUU HIP itu. Oleh karena itulah mereka terus mendesak agar RUU ini dihapuskan. Baik, kita bahas 2 isu ini ya. Yang pertama terkait pembakaran bendera PDIP. Ini bukan persoalan saya membelani PDIP atau tidak, tapi persoalan bagaimana lambenya kadrun ini kurang ajar gitu. Drun, bendera itu adalah harkat dan marwah dari setiap lembaga yang memiliki bendera itu. Merah putih adalah harkat dan martabat bangsa Indonesia ini. Sehingga ketika Anda ingin mengganti merah putih ini menjadi bendera hitam, bendera putih yang sering Anda kibarkan, maka taruhannya darah dan nyawa. Karena merah putih adalah harkat dan jati diri bangsa Indonesia. Contoh lain. Sehingga ketika Anda mencoba, berani-berani mencoba membakar merah putih, Nusa Kambangan menanti Anda. Begitu juga bendera PDIP yang dibakar oleh kadrun-kadrun terkutuk di aksi 212 itu juga adalah jati diri dan harkat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Walaupun saya bukan anggota Partai PDIP. Bendera itu bukan main-main. Bendera itu adalah harga diri sebuah lembaga. Harga diri sebuah institusi. Harga diri bangsa kalau bendera negara. Jadi jangan, mulut Anda jangan seenaknya mengatakan bahwa bendera itu seolah-olah bukan hal yang berharga itu. Silakan kalau Anda berani membakar merah putih, Anda siap-siap untuk digantung di Nusa Kambangan. Ya, jadi
Bendera bukanlah hal yang sembarangan. Nah, kemudian Anda berlari kepada bendera yang dulu dibakar oleh oknum Banser di Garut. Saya kasih tahu ya bahwa bendera hitam yang dibakar oleh oknum Banser dulu di Garut, Jawa Barat, itu adalah bendera HTI, bendera ormas terlarang di negara ini. Sekali lagi, itu bendera HTI, bendera ormas terlarang di Republik ini. Jadi beda, itu bukan bendera Islam. Siapa yang mengatakan bendera Islam? Itu hanya bohong saja. Itu adalah taktik akal bulus orang-orang HTI, pocong-pocong HTI untuk mengelabui umat Islam agar mereka tidak berani melawan bendera itu. Nah, faktanya Anda tidak berani kok mengibarkan bendera itu di Arab Saudi. Kalau itu memang bendera Islam, silakan dikibarkan di Arab Saudi. Sudah banyak yang menantang itu, nggak ada yang berani. Ya karena memang itu bendera identitas dari ormas HTI dan ormas radikal yang lain dengan gambar serupa, walaupun ada sedikit perbedaan. ISIS memakai bendera serupa untuk mengelabui orang agar bergabung dengan mereka. Padahal itu adalah bendera lembaga dari ormas radikal. Nah, itu sudah jelas ya, bahwa bendera bukanlah hal sepele. Bendera adalah marwah, simbol organisasi, simbol negara. Ketika itu bendera negara yang harus dijaga dan dihormati oleh kita semuanya. Menghormati merah putih bukan berarti kita menyembah terhadap merah putih itu, tapi kita sebagai warga negara Republik Indonesia merasa bangga dan hormat terhadap bangsa dan negara ini, patuh dengan segala aturan di negara ini. Satu. Yang kedua, terkait dengan framing bahwa Pancasila sedang diupayakan, sedang ada pihak yang berusaha memeras sila Pancasila dari 5 menjadi 3 menjadi 2 dengan Trisila Ekasila sesuai di RUU HIP itu. Itu framingan, bohong. Saya membaca seluruh RUU HIP itu dari pasal ke pasal, tidak ada satu ayat pasal pun yang mengatakan bahwa di pasal RUU HIP itu ada upaya untuk membangkitkan komunisme. Tidak ada. Di pasal pertama sudah baca bahwa yang disebut dengan Pancasila adalah haluan ideologi falsafah negara dan seterusnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai selesai 5 sila utuh. Komunis 48, 65 telah ditumpas dan selesai hari ini. Kenapa Anda mengungkit-ungkit kembali? Bukankah Anda sendiri adalah dari kelompok yang juga dilarang di negara ini? Kelompok yang ingin membangkitkan khilafah Islamiyah. Iya. HTI, FPI, ADART-nya jelas menyebutkan ingin berada di bawah naungan khilafah Islamiyah. Jangan mencoba mengalihkan perhatian bahwa Anda juga kelompok ormas yang tidak patuh terhadap dasar negara Pancasila. Kelompok ormas yang tidak mau mencantumkan Pancasila menjadi asas organisasinya. Jangan lupa itu. Jangan mencoba menutupi hal tersebut, mengalihkan isu, kemudian dengan strategi maling teriak maling. Ya saudara-saudara, anak-anak muda saya kasih tahu nih, generasi muda, jangan mau dibohongi oleh manuver politik kotor mereka. FPI hari ini tidak mendapatkan izin perpanjangan dari Kementerian Dalam Negeri di Republik ini karena di ADART-nya pasal 6 masih menyebutkan ingin melandaskan pada di bawah naungan khilafah Islamiyah. Khilafah adalah sistem pemerintahan. Kita sudah punya sistem pemerintahan NKRI. Kenapa Anda tidak mencantumkan di bawah naungan NKRI? Selesai. Kenapa kemudian Anda ingin berada di bawah naungan sistem khilafah? Ini kan pengkhianat namanya. Ini melawan negara namanya. Maka negara tidak memberikan izin kepada FPI. Real fakta itu. Nah, Anda koreksi diri lah. Anda sendiri menjadi kekuatan yang ingin melawan negara, tidak patuh terhadap
negara kok kemudian koar-koar PKA, PKI, PKA, PKI. PKI sudah dibatasi di Indonesia, sudah dibubarkan, dilarang, ada tap MPR-nya, nggak usah khawatir. Kalaupun ada, nggak usah khawatir, tentara kita punya ratusan ribu TNI, ratusan ribu polisi, pasti akan dihajar habis, akan dilumat oleh tentara dan prajurit-prajurit kita. Sebagaimana juga kelompok yang lain, termasuk ideologi yang melanggar Pancasila yang lain dari ekstrem kanan, kelompok mengatasnamakan agama, khilafah Islamiyah ingin memberontak kepada Indonesia, pasti juga akan ditumpas oleh tentara kita. Karena itu tidak boleh. Karena itu melanggar negara, melawan negara. Anda bolehlah berpolitik, Anda boleh menjalankan pesan-pesan politik, sponsor-sponsor politik dari pihak manapun, tapi jangan menghalalkan segala cara, jangan rusak negara ini dengan isu-isu yang tidak produktif, dengan isu-isu yang sangat sensitif yang bisa menghancurkan negara ini. Anda jangan mencontoh ingin meniru-niru di belahan lain ya, di Timur Tengah misalkan. ISIS, kelompok yang ingin menegakkan khilafah Islamiyah di Irak dan Suriah, boleh membuat huru-hara di sana. Mungkin masyarakatnya tidak terlalu kuat seperti di tanah air di Indonesia, walaupun hari ini juga sudah ditumpas di sana. Tetapi di Indonesia jangan Anda jangan coba-coba Anda ingin membuat huru-hara seperti di Irak dan di Suriah, karena Indonesia terlalu kuat. Masyarakat sipil di Indonesia memiliki ratusan ribuan ormas yang terlatih, terdidik dengan kaderisasi, yang terdidik dengan rasa cinta tanah air ini dan siap melumat siapapun. Termasuk Anda ingin memaksakan diri, ingin memberontak kepada negara ini dengan sistem pemerintahan yang lain. Sistem pemerintahan yang melawan NKRI, termasuk sistem khilafah Islamiyah. Sistem khilafah Islamiyah di banyak negara gagal. Kocar-kacir ambruk. HTI di banyak negara, puluhan negara dilarang karena memang setiap gerakan yang dilakukan oleh orang-orang Hizbut Tahrir ini selalu memberontak kepada negara, ingin memaksakan diri, ingin menjadi perampok terhadap negara. Kita sudah punya NKRI, kenapa Anda ingin memaksakan? Anda mestinya bersyukur hidup di Indonesia ini diberikan kebebasan untuk beribadah. Tidak ada yang menghalangi Anda sholat, tidak ada yang menghalangi Anda naik haji, tidak ada yang menghalangi Anda ke masjid. Di negara yang aman, damai ini, Darussalam ini, Indonesia, walaupun banyak agama, Anda harus bersyukur itu. Bayangkan kalau hari ini di Suriah, di Yaman, di Afghanistan, Anda tidak bisa bebas beribadah di sana karena negaranya konflik perang. Anda kok katanya mengaku Islam, nggak tahu. Guru Anda tidak mengajari mensyukuri nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Anda bersyukur dengan Indonesia yang damai ini, maka niscaya nikmat Anda akan ditambah. Anda akan memiliki keimanan, beribadah yang lebih tenang lagi, yang lebih damai. Tapi ketika Anda kufur, ketika Anda mengingkari ini semua, mengingkari nikmat Indonesia yang subur, makmur, yang damai ini, dan ingin membuat huru-hara dengan memaksakan diri, ingin merebut kekuasaan dengan cara apapun, begitu yang Anda katakan di demo, jangan tanya, maka inna adzabi lasyadid, azab Allah akan sangat pedih. Anda akan dihancur leburkan oleh seluruh kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang mencintai tanah air Bhinneka Tunggal Ika ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.